mengemukakan bahwa ada hubungan antara dosis bahan kimia terhadap sistem biologis manusia ya. Dan ini kemudian dikenal sebagai dosis respon relationship ya. Nah, asumsi dasar dalam ilmu toksikologi ini adalah memang hewan coba ya, baik itu ekstrapolasi ya data hewan percobaan terhadap manusia itu harus valid ya. Jadi kalau ada hewan, biasanya hewannya mencit ya, hewan tikus putih itu ya. Kalau diujikan pada hewan, ya berarti kalau digunakan ke manusia pasti berdampak ya. Kemudian pemaparan dosis tinggi pada hewan percobaan untuk mendeteksi bahaya dapat diasumsikan atau diprediksi pada tubuh manusia ya. Dan manusia sangat sensitif terhadap efek merugikan bahan kimia hingga pengamatan sebaiknya dilakukan pada hewan percobaan ya. Nah, inilah adalah asumsi ya, asumsi. Ini yang menyatakan adalah pakar ya, toksikologi bahwa memang hubungan biasanya makanya obat-obatan sebelum diedarkan itu harus lolos uji klinis dulu ya, uji klinis dulu, penilaian klinis dulu ya sebelum dipasarkan di masyarakat. Nah, tujuan toksikologi itu apa? Ya, yang pertama adalah mendefinisikan toksisitas serta bahaya suatu bahan. Ya, nah, seberapa besar bahan itu bisa menjadi toksik? Nah, itu diteliti ya. Kemudian mengkaji hewan percobaan yang tepat untuk melakukan percobaan. Nah, sementara ini hewan yang biasa dipakai adalah mencit ya, hewan tikus putih ya, yang dipakai untuk hewan percobaan. Kemudian mengidentifikasi organ yang menjadi target atau sistem yang dipengaruhi oleh eh, suatu bahan. Ya, organ apa menjadi target? Misalnya paracetamol. Ya, paracetamol itu targetnya apa sih? Kalau dia melebihi dosis, pastinya menjadi toksik ya. Nah, kemudian setelah toksik, kira-kira organ apa? Target organ apa ya? Jadi organ yang tempat mengendap dan itu akan bereaksi di situ. Ya. Ada target organnya hati, ada target organnya ginjal, ada target organnya paru ya. Nah, itu berbeda-beda tergantung jenis bahannya gitu ya. Kemudian menyeleksi tingkat dosis untuk studi jangka panjang ya. Ya, ini dilakukan penyelidikan-penyelidikan kira-kira eh, suatu bahan tuh kira-kira dosis tepatnya pada manusia jangka panjang tuh berapa. Misalnya suatu obat nih, obat nyeri misalnya, atau nyobat obat jantung misalnya. Itu dosis amannya berapa sih kalau dipakai dalam jangka panjang? Ya? Atau obat hipertensi. Kira-kira obat hipertensi yang dipakai orang stroke gitu ya. Kan stroke biasanya ada yang disebabkan oleh hipertensi atau disertai dengan hipertensi. Otomatis kan minum obat terus-menerus ya. Kira-kira dalam jangka panjang ya itu berdampak apa sih gitu ya. Kemudian mengkaji risiko tersebut, apakah bahayanya fatal ya atau bagaimana risiko dan mengevaluasi bahaya bahan kimia tersebut gitu ya. Nah, ini yang penting untuk dipelajari. Eh, nah, subdisiplin dalam toksikologi itu terdiri dari berapa ya. Yang pertama adalah toksikologi deskriptif. Tadi udah disampaikan juga bahwa ada jenis subdisiplin ilmu dalam toksikologi atau subdisiplin dalam toksikologi.
Ya, yang pertama toksikologi deskriptif ya. Jelas namanya deskriptif ya. Dia mempelajari mengenai efek toksik bahan kimia dalam istilah dosis atau pemaparan. Nah, ini biasanya dalam bentuk tes ya, namanya lethal dose 50. Nanti kita bahas. Kemudian kronik Gaucher, tes subletal, tes iritasi, ya, dan lain sebagainya. Biasanya dilakukan di industri kimia ya, atau laboratorium riset. Aplikasinya biasanya seringkali industri merahasiakan ya hasil temuannya. Karena biayanya juga besar ya, sehingga kalau toh mau dipublish ya harus mereka dapat keuntungan ya. Penting bagi orang ya eh, apa institusi ya bagi seorang risk assessment atau regulatori ya toksikologi ya, atau untuk penyusunan regulasi dalam bidang toksikologi. Aduh. Kemudian ada mekanistik toksikologi ya. Ini fokusnya adalah mengelusidasi ya atau menelusuri mekanisme bahan kimia sehubungan dengan efek toksik dalam tubuh ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh seorang peneliti atau researcher. Nah, merupakan kelanjutan dari toksikologi deskriptif ya. Eh, Penting bagi risk assessment ya, serta memahami mekanisme dasar efek toksik bahan kimia dalam tubuh. Ada juga risk analysis ya, toksikologi ya. Ini fokusnya adalah mengkaji hasil dari toksikologi deskriptif ya dan mekanistik toksikologi serta dikombinasi dengan studi potensi pemaparan bahan kimia tersebut ya. Ini pasti seorang peneliti yang melaksanakan yang pemerintah melalui para penelitinya serta badan-badan yang mengatur ya atau mengeluarkan regulasi terkait dengan bahan-bahan toksik ya. Penerapannya untuk membuat estimasi probabilistik risiko pada jumlah populasi yang terpapar serta memahami dampak bahan toksik pada populasi yang terpapar bahan kimia tersebut. Nah, misalnya untuk kasus-kasus eh, terpapar air raksa atau Hg, ya, ada dulu di Sulawesi itu eh, suatu pabrik yang mengeluarkan bahan kimia berupa air raksa Hg ya yang mencemari lingkungan gitu ya. Nah itu harus diteliti ya. Juga bahan-bahan zat-zat kimia atau bahan logam lain yang memang berdampak pada manusia maupun lingkungan ya. Nah, sehingga pemerintah dapat mengeluarkan peraturan ya dan melakukan risk assessment atau menilai resikonya yang dan dampaknya pada masyarakat. Kemudian regulatori toksikologi ini fokusnya mengkaji dan mereview data yang diperoleh dari toksikologi deskriptif, mekanistik, dan analisis dan evaluasi ya untuk membuat keputusan dalam bentuk regulasi. Pelaksananya pasti ahli peneliti, pemerintah, dan badan-badan yang mengatur regulasi seperti apa namanya BPOM gitu ya. Aplikasi membuat rekomendasi pada penggunaan dan pembuangan bahan kimia serta bahaya-bahaya yang kemungkinan ditimbulkan. Ya, penting bagi regulatori toksikologi atau peraturan-peraturan bahan kimia, bahan eh, toksik ya. Yang terakhir adalah informasi toksikologi. Ini mengumpulkan, menyimpan, menyebarluaskan tentang aspek-aspek bahan-bahan toksik ya dilakukan oleh para ahli informasi dan badan-badan pemerintah. Nah,
Ini biasanya udah tersedia di informasinya di berbagai sumber ya, dan kegiatan-kegiatan tentang toksikologi. Nah, ada yang perlu kita pahami apa itu bahan toksik dan toksisitas ya. Bahan toksik atau racun namanya ini bahan ya. Jadi bahan ini merupakan bahan kimia yang dalam jumlah relatif kecil itu sudah berbahaya bagi kesehatan atau jiwa manusia. Sedangkan toksisitas atau derajat racun itu suatu kemampuan ya, suatu bahan toksik untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup atau dalam hal ini adalah manusia ya. Nah, cara pengenalan bahaya bahan kimia yang pertama dilakukanlah survei pendahuluan. Biasanya dilakukan identifikasi bahan kimia untuk apa industri-industri ya, kemudian juga melakukan apa risk management terhadap bahan-bahan kimia tersebut dan merencanakan program evaluasinya ya. Kemudian mengenal proses produksi bahan-bahan kimia tersebut dan mempelajari MSTS-nya ya, Material Safety Data Sheet. Biasanya itu ada di setiap bahan kimia tersebut. Nah, berdasarkan sifat fisik atau pengaruh terhadap tubuh dan lamanya terjadi pemajanan atau pada tingkat efek racunnya, ini dibagi menjadi beberapa ya. Jadi kategori ya, dari sifat fisiknya, pengaruh terhadap tubuh, lama pajanan dan tingkat efek racunnya ya. Misalnya sifat fisiknya ya, itu bisa berbentuk gas atau uap ya. Nah, ini penjelasannya bahwa gas atau uap pada suhu ruang ya itu bisa berbahaya. Misalnya karbon monoksida. Karbon monoksida itu kalau terhirup ya oleh tubuh manusia ya akan berdampak ya, berefek pada tubuh ya, sehingga itu berbahaya dalam jumlah besar ya, beracun ya. Juga amonia ya, amonia. Dalam bentuk cairan, ini juga biasanya bisa diserap oleh kulit ya, seperti pelarut organik, benzen gitu ya. Kemudian padatan bisa bentuknya serbuk atau kristal ya. Dalam hal ini bisa dari timbal ya, arsenik ya. Kasus Yulia Wongso ya itu kan pakai racun cyanida, walaupun sedikit aja udah eh, bisa membunuh orang ya. Juga aerosol atau partikel. Nah, ini iya saya tambahkan. Di padatan itu juga karena bentuknya serbuk ya, itu bisa berbentuk obat-obatan ya di sini ya. Aerosol ya, partikel ya, padat atau cair tersebar di udara ya. Biasanya dalam bentuk silika ya, asbes ya. Asbes ini dulu sering dulu ini ya, karena tiap rumah dulu itu sering pasang asbes, eh, banyak yang terkena ya bahan toksiknya asbes ya. Kemudian pengaruh terhadap tubuh ya, itu bisa bersifat toksik atau lokal, toksik lokal ya, merusak di area kontak, biasanya luka luka apa ya, seperti luka bakar gitu ya, eh, karena bersifat asam sulfat. Misalnya kayak ini ya, kayak kita pakai ten aja ya, itu kalau dalam jangka waktu lama dan dosis yang berlebih, itu juga bisa menimbulkan luka bakar ya. Kita pelajari kemarin di Elvis ya. Kemudian toxic sistemik ya, biasanya menyebar melalui darah ya, merusak organ ya,
Misalnya timbal menyerang sistem saraf. Ya. Kemudian karsinogen itu menyebabkan kanker seperti benzen, ya, asbes, ya. Kemudian ada mutagenik menyebabkan mutasi gen, formaldehid, ya. Teratogenik gangguan perkembangan janin, ya, seperti thalidomid, ya. Itu semua zat-zat kimia yang apa namanya eh, merupakan bahan toksik. Lama pajanan, ya, yang paling cepat biasanya racun cyanida, ya. Kemudian subakut pajanan berulang waktu yang pendek, ya, berulang dan pendek seperti iritasi pelarut organik, ya. Subkronis pajanan berulang itu lebih dari yang subakut, ya. Misalnya pestisida yang digunakan apa nyemprot hama, ya, untuk tanaman, ya. Nah, itu makanya para petani, ya, itu harus menggunakan APD dalam proses pekerjaannya. Yang terakhir adalah kronis. Ini pajanannya jangka panjang, ya. Efeknya berupa akumulasi dari penumpukan zat kimia tersebut seperti timbal, ya, di industri, juga rokok. Ya, rokok ini kadang di masyarakat masih ini, ya, eh, bilang rokok nggak apa-apa, tapi secara penelitian berbahaya, ya. Kemudian tingkat efek racunnya, ya. Sangat toksik itu LD50 itu kurang dari 25 miligram per kilogram berat badan. Seperti cyanida, ya. Karena sifatnya akut, ya. Cepat sekali apa berefek pada tubuh manusia, ya. Kemudian sifatnya toksik, ya, itu LD50-nya 25 sampai 200 miligram per kilogram berat badan. Seperti metanol, ya. Ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Metanol, etanol, ya, air suling, vitamin C, dosis wajar. Ini semua dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada apa pembagian, ada akut dan kronis, juga subkronis, ya. Kalau akut biasanya eh, berapa detik aja udah eh, atau berapa menit udah berdampak pada tubuh. Ini kalau subkronis biasanya beberapa bulan, ya, dan kronik itu biasanya beberapa tahun, ya. Nah, tadi ada yang terakhir adalah pembagian ini, ya, pembagian tingkat racun, ya, klasifikasi racun. Eh, Pada racun akut itu berdasarkan LD50 dan LC50, dan cara masuknya bahan beracun dalam tubuh itu diklasikan menjadi, nah, apa sih LD50 dan LC50, kita jelaskan dulu, ya. Eh, Nah, LD50 atau lethal dose 50 ini menunjukkan dosis dalam miligram tiap kilogram berat badan itu dapat mengakibatkan kematian 50% dari populasi binatang coba, ya, dalam waktu tertentu, ya. Sedangkan LC50 atau lethal concentration itu menggambarkan jumlah konsentrasi suatu zat di udara, ya. Kalau tadi miligram yang misalnya apa tertelan, ya, tertelan, ya. Kalau ini terhirup, ya. Nah, biasanya suatu zat beracun dengan LD50, ya, ini lebih kecil menunjukkan zat tersebut relatif lebih beracun, ya, seperti tadi, ya, cyanida tadi, ya. Ya, sedikit aja udah eh, dapat membunuh manusia, ya. Apalagi dalam jumlah yang besar, ya. Jadi dalam keracunan akut
itu bisa diklasifikasikan jadi super toxic, extreme toxic, very toxic, moderate toxic, dan slightly toxic. Ya, itu bisa masuk melalui oral, dermal maupun inhalasi dengan LD50 ya. LD50 untuk oral dan dermal, dan inhalasi untuk LC50 ini miligram per meter kubik ya, karena di udara ya. Nah, super toksik untuk oral itu kurang dari 5 ya. Kemudian dermal itu kurang dari 250, dan inhalasi LC-nya kurang dari 200. Dan ini semua ya sampai dengan saksi toksik ya, yang memang dosisnya lebih besar ya. Lebih dari 5.000 untuk oral ya, lebih dari 10.000 untuk dermal, dan inhalasi lebih daripada 30. Ini yang termasuk dalam keracunan akut. Selain apa namanya lethal dose, LD50 dan LC50 juga dikenal dengan istilah IC50 atau EC50 ya. Inhibitory concentration dan effective concentration. Ya, inhibitory concentration 50% adalah konsentrasi sebuah toksikan yang dapat menghambat atau mengurangi 50% efek toksik. Jadi sifatnya mengurangi efek toksik pada tubuh manusia. Sedangkan yang efektif konsentrasi itu malah menambahkan ya, menambahkan efek toksik pada zat toksik gitu ya. Nah, dalam zat kimia kita mengenal namanya nilai ambang batas ya. Nilai ambang batas adalah rata-rata ya selama jam kerja, atau rata-rata selama eh, jam kerja, disebut juga dengan TLV atau TWA, threshold limit value, value, value ya. TLV atau time wake time ini ya, wake average ya. Ini sering dipakai di industri ya. Kadar bahan kimia di udara tempat kerja selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Yang hampir semua tenaga kerja dapat terpajan berulang kali sehari, berulang kali sehari-hari dalam melakukan kegiatannya setiap hari pekerjaan. Jadi ini batas aman ya bagi pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya 8 jam sehari maupun 40 jam seminggu ya. Istilah TLV, TWA itu di beberapa negara berbeda-beda ya. Nah, untuk NAB, batas pemajanan singkat ya, untuk zat-zat kimia tertentu ya yang toksik ya, itu eh, ada terpajan pendek atau pemajanan singkat ya, seperti tadi ya yang sangat toksik ya, itu boleh diperkenalkan ya, boleh istilahnya TLV still ya, threshold limit value short term exposure limit ya. Jadi dalam waktu singkat dia udah eh, dapat berefek pada tubuh manusia atau tubuh hewan coba. Ini kadar bahan kimia yang diperkenalkan untuk pemajan tidak lebih dari 15 menit atau tidak lebih dari 4 kali pemajanan per hari. Ya, misalnya di ruang-ruang pengolahan bahan kimia ya tertentu ya. Nah, itu biasanya rotasi pekerjaannya sangat cepat.
rotasi pekerjanya sangat cepat di ruangan tersebut karena bahan-bahan kimianya, bahan kimia yang diproduksi atau yang digunakan itu memang NAB-nya singkat ya, TLP steel-nya ya. Sehingga di situ dibutuhkan pekerja yang cukup banyak ya, karena waktunya aja terpapar ini ya, ini 15 menit ya. Dan ada juga yang NAB tertinggi atau TLP C ya, ceiling ya. Kadar tertinggi bahan kimia di udara tempat kerja yang tidak boleh dilewati selama melakukan pekerjaan. Ya, jadi kadar tertinggi bahan kimia di udara. Ya, kalau tadi apa namanya? Kalau TLP steel ini bentuknya bisa apa namanya? eh, Zat kimia yang bisa oral ya, oral atau dermal gitu ya. Kalau TLVC ini biasanya untuk inhalasi ya. Nah, ini adalah kategori NBI yang spesifik ya untuk karsinogen ya. Nah, ini di apa namanya di coding dalam bentuk A1 sampai dengan A5 ya. Untuk A1 ini terbukti karsinogen pada manusia. A2 ini diperkirakan karsinogen pada manusia, A3 karsinogen terhadap binatang, A4 tidak diklasifikasi karbon pada manusia, dan A5 ini tidak diperkirakan karsinogen pada manusia. Yang paling aman adalah A5. Nanti di zat-zat kimia tertentu itu kadang ada kode ini ya. Nah, biasanya kalau di eh, industri biasanya ada nah istilahnya BEI ya, Biological Exposure Indices ya, standar pemajanan untuk menilai dampak pada kesehatan pekerja ya. Nah, tadi udah saya sampaikan bahwa NAB atau TLP ini eh, di tiap negara berbeda-beda ya. Dan ini merupakan apa ya, parameter penting dalam penilaian pajanan toksikan di tempat kerja. Misalnya kalau di Amerika itu dikenal sebagai TLP, ICGE, eh, recommended, atau juga REL ya, itu dari NIOSH ya. Kalau TLP dari ICGE ya, dan REL itu dari NIOSH. Eh, ini istilah ya, NIOSH, OSHA ini eh, kalau ini seperti apa Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerjanya di Indonesia gitu ya. Di Jerman dikenal dengan MAC ya, MAC, Maximal Arbeit plus Concentration ya. Nilai ambang batas atau TLP adalah nilai di mana seseorang pekerja dapat terpapar hari demi hari selama masa kerja dan tidak berdampak pada kesehatan yang merugikan. Nah, perhitungan nilai ambang batas ya, ini dikenal nilai Noel. Tadi di kelompok udah disebutin ya, Noel ya. Nah, ini dasar perhitungan untuk nilai ambang batas ya. Noel ini adalah dosis tertinggi di mana tidak ditemukan efek samping terhadap pemberian dosis. Ya. Nah, ini adalah rumus ya untuk apa namanya perhitungan nilai ambang batas TLP, 8 dibagi 24 kali ADI. ADI ini acceptable daily intake ya. Pak racun yang bisa diterima ya tiap hari ya.
Nah, ini untuk mencari nilai ambang batasnya ya. Rumusnya nanti pelajari aja ya. Nah, pengaruh bahan kimia pada manusia itu eh, bisa faktor yang mulai toksikitas bisa bisa bahan fisik, kimia, ya, dan juga faktor individu, ya, dan juga faktor masuknya zat kimia itu dalam tubuh, ya. Port the entry atau masuknya zat kimia dalam tubuh itu bisa tadi nafas, saluran cerna dan kulit, ya. Sifat individu itu kaitannya dengan usia, jenis kelamin, ras, status gizi, kesehatan, dan lain sebagainya, ya. Nah, hubungan dosis dan respon, ya. Nah, ini tergantung pada kuantitas atau jumlah zat tersebut yang terkumpul pada organ tubuh. Jadi, kalau pengendapan, ya, biasanya ini di target organ tuh zat itu mengendap, ya, terkumpul, ya, dan merusak organ tersebut. Nah, selanjutnya konsentrasi dalam organ tubuh tergantung juga pada lama pemajanan. Jadi penumbukan lama pemajanan, penumbukan itu proses ya keterpaparan sehingga berdampak pada organ tubuh manusia yang menjadi target zat toksik tersebut. Nah, interaksi bahan kimia, ya, eh, zat-zat kimia itu eh, memiliki beberapa ini ya sifat ya. Bisa berefek pada sifatnya aditif, yaitu pengaruh saling memperkuat. Zat kimia itu saling memperkuat, kombinasi dari dua zat kimia itu memperkuat, ya, memperkuat. Misalnya zat apa ya, obat-obatan darah tinggi, ya. Nah, itu sifatnya ada yang memperkuat, ya, jangan sampai kelebihan dosis gitu ya. Tapi ada juga sifatnya yang sinergis, ya, juga bisa potensiasi dan antagonis, ya. Kalau yang potensiasi ini suatu zat yang seharusnya tidak memiliki efek toksik pada toksik, tetapi bila zat ini ditambahkan, ya, itu bisa bersifat toksik, ya. Nah, ini saling apa nggak boleh digabung. Misalnya penggunaan obat tertentu, ya, misalnya dia pakai obat ini ya, obat paracetamol, ya, paracetamol untuk nyeri. Nah, kemudian dia minum, ya, kalau paracetamol aja nggak apa-apa, tapi dengan mengkonsumsi zat lain yang berdampaknya bisa toksik itu yang bersifat potensiasi. Nah, bisa efeknya sinergis, ya. Ini dampaknya apa menambah beberapa kali lipat gitu ya efek sampingnya, dan efek antagonisnya berlawanan. Nah, ini biasanya ya netral ya, kalau dipakai bersamaan nggak apa-apa. Tapi ya ini juga berbahaya kalau memang zatnya memang sifatnya sangat toksik ya. Nah, ini perlu makanya kehati-hatian dalam konsumsi obat-obatan. Ini perlu diperhatikan, dibaca, dibaca selalu dibaca namanya MSDS atau lembaran yang disertakan pada obat-obatan. Tadi ya sifatnya aditif, sinergis, potensiasi, ya. Nah, yang sinergis ini contohnya adalah karbon tetraklorida dan etanol, ya. Ini keduanya toksik terhadap hati, ya.
Dan kalau dipakai bersamaan menjadi jauh lebih toksik ya. Untuk potensiasi ya, isopropanol ya, yang tidak toksik pada hepa namun berada dalam tubuh bersamaan dengan karbon tetraklorida. Nah, ini karena sifatnya eh, toksik ini satu ya, ini kalau bertemu ya bisa eh, toksiknya meningkat, toksisitasnya meningkat. Nah, interaksi antar toksin ya, ini bisa digambarkan ini ya, ibarat penjumlahan ya. Misalnya jenis interaksinya independen ya. Ini kalau ditambahkan suatu zat, dia tetap aja nggak ada masalah. Tapi kalau sifatnya antagonis, itu eh, bisa misalnya 0 ditambah 3 sama dengan 1. Ya. Jadi efeknya bisa menurun. Ya, menurun. Juga sifatnya aditif, menambah. Ya. Jadi dosisnya melebihi dosis kalau dia diminum bersamaan misalnya. Atau potensiasi, itu efeknya berkali lipat. Ya. Dan sinergis, apalagi sinergis, ini bertambahnya 5 kali lipat ya dari yang semestinya ya. Makanya penggunaan obat-obatan dilihat dari jenis interaksinya itu hati-hati dalam pemberiannya, bisa bersifat independen, antagonis, aditif, potensiasi, dan sinergis. Nah, ini proses zat kimia dalam tubuh itu bisa melalui oral ya, bisa melalui inhalasi, dan bisa melalui dermal atau kulit. Semua ini masuk ke dalam darah ya. Ya. Namun untuk kalau inhalasi juga bisa melalui darah ya. Dia alveolus itu nanti tembus ke pembuluh darah ya. Namun biasanya untuk inhalasi apa namanya, target organnya umumnya di paru-paru. Nah, kalau yang lain bisa pada empedu aja udah kena, levernya kena ya, atau di ginjal atau di kandung kemih. Itu juga port the entry atau target organ ya, yang apa sering terkumpul di situ dalam terpapar beberapa lama gitu ya. Nah, ini ngesti, inhalasi, dan derma ya. Semuanya terkait dengan darah dan limfosit ya. Nah, ini satuan dosis dapat dinyatakan berdasarkan rutenya. Rute pajanan oral ini biasanya dinyatakan sebagai miligram per kilogram berat badan, eh, yang berarti ya miligram toksikan per kilogram ya berat badan ya. Ini organisme hidup atau manusia. Rute pajanan melalui kulit dinyatakan sebagai satuan yang sama seperti oral. Yang berbeda adalah pada pajanan inhalasi yang dinyatakan dalam miligram per milikubik ya, atau ppm ya. Nah, pajanan dan dosis dapat dibedakan berdasarkan kriteria dosis internal dan dosis eksternal ya. Dosis internal disebut juga dengan dosis eksternal ya disebut juga dengan pajanan. Nah, ini adalah pajanan, perbedaan pajanan dan dosis. Kalau pajanan dia mengacu pada konsentrasi agen di perbatasan antara individu dan lingkungan. Dengan dosis ya jumlah agen yang memasuki target dalam tubuh ya dalam durasi waktu tertentu.
Ya, ini yang tadi ya kategori toksisitas. Nah, ini contoh ya, ya eh, dosis normal dan dosis letal bahan-bahan umum ya seperti air, aspirin, bir, garam ya. Tadi pertanyaan tentang alkohol ya. Itu dosis normalnya misalnya satu bir itu satu satu botol ya. Kalau orang disuruh minum 33 botol ya, ya pasti letal ya. Ini standar letal. 33 botol bir ya, suruh minum dia letal. Jadi ada namanya safety factor. Safety factor. Safety faktornya adalah 33. Tiap zat itu memiliki safety factor berbeda-beda ya. Misalnya garam ya. Garam kalau untuk masak 3 sendok teh udah cukup. Tapi kalau masakan itu dikasih 60 teh sendok ya pasti eh, orangnya keracunan ya. Nah, ini contoh ya, ringkasan berbagai mekanisme toksisitas ya. Misalnya mekanisme aksi gangguan enzim dengan pengambatan. Ini lokasinya di spesifik enzim ya. Seperti asetilkolinerase ya, kelompok enzim sulfhidrin, toksikannya organofosfat ya. Logam-logam kuat seperti merkuri, arsen, timbal gitu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini tempat pemaparan ya, tempat pemaparan itu bisa melalui kulit ya, saluran pencernaan, saluran pernapasan ya, ya bisa injeksi juga atau gigitan serangga misalnya atau nyam apa suntikan-suntikan gitu ya. Eh, itu bisa pengirimannya bisa diabsorpsi ya dan distribusinya melalui target ya itu eh, bisa reabsorpsi, bisa keracunan ya. Nah, bisa juga zat itu bisa tereliminasi secara sistemik dan juga bisa distribusinya dijauhkan dari target langsung dibuang gitu ya melalui ekskresi dan didetoksifikasi oleh tubuh sendiri. Efek terhadap kesehatan dari beberapa zat toksikan ya. Ini berdasarkan organ target, misalnya neurotoksik itu bisa meracuni saraf, target organnya adalah saraf, atau hepatotoksik itu bisa target organnya liver atau hati, nefrotoksik itu bisa ke ginjal, hematotoksik itu bisa darah ya, dan sistemik ini eh, targetnya seluruh tubuh ya, fungsi tubuh karena menyebar ke seluruh tubuh. Berdasarkan gejala yang ditimbulkan bisa asfiksian ya, berkurangnya oksigen, bisa iritan ya, mengakibatkan iritasi dan ya, juga bisa berupa alergi ya, sensitif sensitif gitu ya dan alergi. Sedangkan berdasarkan dari lama atau waktu timbulnya gejala bisa efek akut dan efek kronik. Yang tadi kita udah bahas efek akut ya, misalnya apa namanya kayak kasus Jessica Wongso ya, cyanida ya, dan efek kronik ini timbulnya itu berapa berapa tahun ya karena terpapar terus ya, misal rokok misalnya ya. Oke, ini sifat contoh yang sistemik dan organ. Kalau sistemik dia ke seluruh tubuh, terbawa pembuluh darah. Dan ini kalau eh, apa toksikan organ biasanya mengumpul di satu organ tersebut. Ini
obat-obatan tertentu ya bisa sistemik dan juga sifatnya organik. Ini sama yang sudah saya sampaikan di atas ya. Ini sel ya, kaitannya dengan ini ya, melalui absorpsi ya, eh, melalui sistem pernafasan ya, eh, bisa melalui pembuluh darah ya, zat toksikannya, atau bisa nyangkut di beberapa organ saluran pernafasan. Mungkin bisa di paru, bisa bronkus ya, zat kimia tersebut. Kalau dia tembus sampai ke alveolus, dia pertukaran ke darah ya. Ini masuk ke mekanisme difusi respirasi, eh, apa, pembuluh darah dan paru di alveolus ya. Misalnya contohnya CO ya, CO2 dan CO ya. Nah, ini contoh gangguan kardiovaskuler karena toksin ya, misalnya paparan polutan udara ya, CO, NO2 dan ini menyebabkan gangguan difusi paru ya. Ini salah. Ini biasanya intervensi untuk kasus-kasus pernapasan itu eh, dilakukan latihan ya, latihan kemudian karena biasanya kalau gangguan pernapasan itu pasiennya sering lemes ya, makanya perlu dilatih endurance ya, dan terus dimonitor saturasi O2-nya saat aktivitas dengan oximeter ya. Juga kadang ada nyeri dada ya dan kelelahan. Kalau efek logam berat biasanya menyebabkan hipertensi juga dan ada gangguan irama jantung. Untuk latihan fisioterapinya harus latihan sub maksimal, jadi jangan terlalu maksimal gitu ya. Harus selalu monitor hemodinamiknya, tensi darahnya ya, nadinya, respirasinya ya. Nah, ini prinsip pencegahan dalam toksikologi ya, sama dengan yang kemarin ya. Hierarki pengendalian ada eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, administrasi, dan terakhir adalah penggunaan APD ya. Jadi adik-adik dalam menangani mengendalikan suatu bahan kimia jangan langsung pakai APD ya. Kalau bisa dihilangkan ya dihilangkan dulu ya. Kalau nggak bisa dihilangkan diganti zat kimia yang mirip tapi dampaknya kecil terhadap tubuh ya. Ya, kalau bisa dikendalikan, dikasih tempatkan tempat tertentu dengan pengaman teknis ya, misalnya ditaruh botol yang aman ya. Kalau pengendalian antisipasi ya perlu ditulis bahwa itu ada zat kimia ya yang berbahaya. Dan terakhir adalah penggunaan APD. Nah, ini contoh obat-obatan toksik dalam fisioterapi ada NSAID ya, non steroid ya, risiko toksisitasnya pada hepar ya dan ginjal ya. Nah, ini berdampak pada toleransi latihan ya. Kemudian opioid ini dapat menurunkan persepsi nyeri ya, tapi meningkatkan risiko ketergantungan dan keseimbangan ya. Kita udah tahu ya zat-zat opioid ya yang apa penggunaan bebasnya nggak bisa ya. Dan juga obat-obatan relaksan otot seperti baclofen ya menyebabkan sedasi, ataksia, hipotensi. Nah, ini hati-hati kalau pasiennya hipotensi atau ataksia ya. Penggunaan jangka panjang dapat mengurangi efektivitas intervensi fisioterapi. Nah, biasanya untuk non-steroid itu punya efek samping ya.
lambungnya kena, ya, gastrointestinal pendarahan, ya, nefrotoksisitas, ya, ginjalnya bermasalah, ya, hati-hati penggunaan non steroid, ya. Kadang ini dijual bebas, ya. Nah, ya, hati-hati. Tadi contohnya kasus yang disampaikan kelompok, ya, pada seorang ibu, ya. Relaksan otot, ya, biasanya digunakan untuk mengurangi spasme, ya. Efek toksinya biasanya kantuk, pusing, gangguan koordinasi. Nah, hati-hati untuk penggunaan relaksan otot ini, ya. Eh, ada gangguan pusing, ya, kantuk, gangguan koordinasi, hati-hati. Untuk terus dipantau kalau dia latihan berjalan, ya, bisa jatuh, ya. Opioid, ya, digunakan untuk nyeri, ya, pasca operasi. Ini resiko toksiknya sedasi berlebih, depresi nafas, ya, sesek, ya. Nah, itu harus fisioterapi koordinasi dengan dokter yang mengirim, misalnya dokter parunya, ya. Interaksi modalitas fisioterapi dengan obat-obatan. Nah, eh, biasanya kaitannya dengan vasodilatasi, ya, ya, penggunaan alat-alat terapi panas misalnya, ya. Kemudian absorpsi topikal meningkat saat elektroterapi, ya, yang ditempel itu, ya. Asam salisilat biasanya mempengaruhi iritasi kulit, ya. Ultrason dan iontophoresis juga gitu, ya. Nah, hati-hati dengan terapi panas, ya, yang tadi, ya, fasilitasi eh, untuk apa namanya modalitas listrik eh, dengan keracunan logam itu bisa berisiko cedera, ya, untuk pada neuropati, ya, cedera. Saya pada kasus-kasus ini, ya, apa namanya eh, diabetes, ya, ini juga mengalami neuropati, ya, di ekstremitas bawah, ya. Nah, itu penggunaan modalitas harus hati-hati, jangan sampai eh, menimbulkan cedera, ya, yang lebih besar. Ultrason juga gitu, ya. Hati-hati kalau ada implan, ya, penggunaan implan biasanya udah menjadi kontraindikasi alat tersebut, ya. Nah, kasus ini, ya, apa namanya keracunan atau sifatnya terpapar toksikan, ya, itu peran fisioterapi bisa langsung berupa detoksifikasi, ya, ya. Detoksifikasi dalam fisioterapi itu misalnya dapat meningkatkan sirkulasi darah dengan modalitas atau latihan, gitu, ya, mendukung fungsi limfatik, meningkatkan mobilitas pasien dalam proses penyembuhan, ya, bisa berupa aerobik ringan, terapi limfatik, dan pelatihan pernafasan. Pencegahan fisioterapi dapat mengidentifikasi gejala awal, ya. Jadi karena fisioterapi tidak bisa minta untuk periksa lab, namun dalam kegiatan melatih, fisioterapi itu bisa mengamati misalnya kondisi-kondisi keracunan, misalnya. Kondisi-kondisi ini terpapar zat kimia atau apa minum obat-obatan tertentu yang memang berefek, gitu, ya. Nah, makanya anamnesa terkait obat-obatan penting, ya. Tanda-tanda atau gejala biasanya nyeri otot tidak khas, ya, tremor, parestesia, penurunan kekuatan. Ini hati-hati. Pada pemeriksaan itu harus diperiksa apakah penurunan kekuatannya karena kelemahan dari otot tersebut atau memang efek dari obat-obatan yang dikonsumsi. Melakukan edukasi, ya,
koordinasi rujukan ke spesialis lain. Nah, untuk paparan logam berat, ya ini harus hati-hati ya. Biasanya berdampak pada kelemahan otot. Nah, untuk tosikan yang memicu reaksi inflamasi kronis pada jaringan saraf ya, ini seperti alkohol, timbal, merkuri, arsenik ya. Ini biasanya disertai dengan kejang-kejang, spasme otot, kehilangan refleks ya, gangguan kognitif ya. Ini banyak yang bisa dilakukan oleh fisioterapi. Namun harus hati-hati ya, hati-hati karena sifatnya tadi ya bisa eh, sistemik dan organik atau hanya target organ yang diserang. Ini kasus pestisida ya, nanti dibaca saja. Ya, saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti yang lain. Nah, satu lagi ya tugas ya. Ini contohnya ya. Tugasnya apa? Obatan toksik ya. Nah, nanti di apa namanya dijawab per orang ya, per individu mengerjakan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya melebihi dari jam 10 ya, adik-adik. Ada pertanyaan? Ya, gimana? Individu, individu. Nanti dimasukkan Google Drive aja, nggak perlu di print ya. Iya, diketik dalam bentuk soft file ya, nggak perlu di print sebelum UTS ya. Ini kan gampang ya, nanti tinggal nyari di literatur ya. Ya, ada lagi? Ada lagi? Nggak boleh sama ya, zat kimianya ya, atau obat-obatannya ya. Ini tantangannya biar berbeda gitu ya. Karena obat-obatan kan banyak nih, jenisnya, mereknya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya akhiri ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan topik kita tentang pengantar toksikologi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya dapat diterima dan bermanfaat dalam proses belajar nanti di pembekalan nanti di praktek nanti ya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Salam. Bapak. Saya izin live ya dan adik-adik bisa segera ke lantai 7. Ditunggu Bu Nur soalnya. Izin live.